kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita, di mana kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan kita sangat bersyukur karena kita dapat melewati hari-hari yang telah kita lalui. Dan saya percaya kita melalui hari kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kami nikmati. Dan kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pribadi kami saat ini di dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau berikan lawatan-Mu dalam hidup mereka. Yang memerlukan kesembuhan yang daripada Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka saat ini. Yang dalam kedukaan Tuhan Yesus, Engkau berikan penghiburan. Yang dalam kekurangan Tuhan Yesus, Engkau mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai dan memimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan persekutuan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap melayani-Mu, memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Yesus, ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan saat ini sebab Dia layak dipuji. Namanya segala nama di atas segala nama. Sebab Kau yang layak
Tuhan Yesus, dalam hidup kami mau menyenangkan Engkau. Tuhan Yesus, urapi kami, lengkapi kami Tuhan. Sebelum kami mendengar dari firman-Mu, kami rindu Tuhan menaikkan pujian ini sebagai seruan hati kami. Terima kasih Yesus, layakkan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kuduskan
kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan, baik yang di rumah. Tuhan, Engkau bersama kami. Lindungi kami Tuhan, urapi setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan jelas untuk kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, song leader, musician. Terima kasih atas semua. Dan sebelum saya sampaikan sedikit firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih karena kesempatan yang telah diberi untuk saya membawa kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, saya mengucap syukur karena kesempatan yang telah diberi oleh pastor kita, Pastor Libat. Dan juga saya bersyukur dan terima kasih karena pejabat gereja yang telah mempercayai saya hari ini untuk berkongsi firman Tuhan untuk kita belajar pada pagi hari ini. Dengan tidak membuang masa, kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5. Yang belum dapat firman Tuhan, belum dapat membuka, yaitu dalam Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai lembu-lembu besan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah dan menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kail, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus di depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Yang keempat, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah demikian yang kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya ambil tema dari teks firman Tuhan yang kita sebentar tadi baca, yang sangat sederhana, yaitu Tuhan menghukum Israel. Kata menghukum ini tidak kata menghukum atau dihukum, hanya hukum yang jatuh kepada sesiapa pun, maksudnya yang dihukum oleh mahkamah ataupun dijatuhkan hukum oleh mahkamah,
hanya atas kesalahan orang itu. Ya, takkan hukuman ini jatuh kepada orang yang tidak bersalah, tak mungkin. Nah, tapi kalau kita lihat perikop ini, teks ini yang kita baca ini, Tuhan menghukum orang Israel atas perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang dalam ayat 1 tadi, penindasan mereka atas orang-orang yang lemah dan orang miskin. Dengan jahat, dengan kejam. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Apa yang kita lihat di sini, orang Israel yang melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya terhadap orang miskin dan orang lemah itu, sehingga Tuhan menghukum mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Oke, poin yang pertama yaitu hukuman Tuhan terhadap wanita hidup dalam kemewahan. Berbicara tentang kemewahan, semua manusia di bumi, di mana-mana, bangsa-bangsa, semua orang suka hidup dalam kemewahan. Tapi kenapa orang Israel ini pada masa itu mereka hidup dalam kemewahan dan akhirnya mereka dihukum? Nah, mungkin saya rasa ini pikiran saya, mereka salah guna dengan apa yang ada. Nah, wanita disebut lembu-lembu besan. Wow, ini satu kata sindiran, menyindir, menyinggung perasaan. Kalau konsep kita, kalau jemaat kita yang sudah big size kata orang itu, Excel, lalu kita katakan, seperti lembu. Ya, ini kata yang jahat, kata yang tidak sesuai. Tapi masa itu wanita-wanita yang di sana, kenapa mereka dikatakan lembu-lembu besan? Seperti ternak, keturunan mereka ini keturunan yang murni dan diberi makan yang cukup. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 22 ayat 13, di situ mengatakan mereka ini mempunyai cukup makan. Makanan yang cukup, daging-daging cukup, minuman-minuman cukup, dan makanan-makanan lain cukup. Dan mereka ini dipelihara ataupun diberi makan yang cukup-cukup. Itu sebab mereka jadi badan yang membesar. Bukan lagi hanya badan membesar, mereka membuka mulut seperti singa yang menerkam, mengaum-ngaum dan menerkam. Berarti mereka ini tidak berhenti makan, mereka ini tidak berhenti minum. Sedikit lambat dia bunyi. Jadi sentiasalah mereka ini kena diberi makan yang secukup. Dan sementara itu mereka ini minum-minum wine, dan at the same time dengan masa yang sama mereka mendesak, mereka memaksa suami mereka untuk mencari lebih uang supaya dapat minum-minum. Nah, ini dalam teks ayat 1 tadi. Dan supaya mereka dapat lebih dan supaya mereka dapat minum di dalam kemewahan. Nah, dalam teks ini Tuhan sangat marah dengan perkara yang seperti ini. Nah, besan ini yang terletak di timur danau Galilea terkenal dengan gandum, terkenal dengan padang rumput. Nah, kalau kita lihat ini, apa yang buat mereka terkenal dan apa yang buat kita terkenal? Nah, nanti saya huraikan. Apalagi dengan lembu-lembu yang gemuk. Lembu-lembu yang gemuk itu yang menandakan satu ikon ataupun kepada mereka ini, karena mereka yang gemuk ini nampaknya, yang glamournya, yang populernya, apabila orang melihat mereka yang gemuk ini, tahu mereka ini orang-orang lembu dari besan ini, orang wanita yang dari sana ini. Nah, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 32 ayat 14, kebahagiaan mereka ini
kebahagiaan dalam kekayaan, dalam kemewahan mereka ini luar biasa. Tetapi kalau kita lihat sebelah Yehezkiel pasal 39 ayat 18, kekejaman mereka, kejahatan mereka yang terjadi dalam ayat ini. Ya. Karena kebahagiaan dan kekejaman, Tuhan tegur mereka. Tuhan tegur atas perempuan-perempuan Samaria yang makmur dan yang bertanggung jawab atas keadilan di negeri mereka. So ini teguran-teguran Tuhan kepada mereka. Dan karena tuntunan mereka kepada pria-pria supaya mereka hidup dalam kemewahan. Ini yang Tuhan tegur supaya suami mereka, saya tidak baca ataupun saya tidak cari dia punya sejarah, apakah ini budaya mereka, apakah ini cara hidup mereka, supaya suami mereka yang bekerja dan istri mereka yang melakukan perkara yang seperti itu. Nah, poin yang kedua, hukuman berlaku kepada semua orang Israel. Tadi kepada wanitanya dan sekarang kepada semua orang Israel. Dalam ayat 2 dan 3, saya tidak akan baca dia. Demi kekudusan Allah dibuktikan kebenarannya melalui hukuman atas dosa. Ini yang Tuhan lakukan. Ya, demi kekudusan Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya seperti itu. Tuhan mau mereka kudus. Tuhan mau mereka percaya. Tuhan mau mereka melakukan kehendaknya. Tapi lain yang mereka lakukan. Nah, itu sebabnya Tuhan menyatakan kuasanya, kekudusannya, sehingga melalui hukuman atas mereka. Nah, karena kekudusan menggambarkan keberadaan hakiki Allah. Hakiki Allah itu yaitu kebenaran, hakikat. Nah, karena itu Tuhan hukum mereka dengan kail, dengan hook. Kata lain itu kail, satu kail yang Tuhan pakai supaya mengail orang-orang Israel itu, supaya mereka ini dalam ayat 3, mereka itu akan ditarik melalui belahan-belahan tembok, supaya mereka ini ditarik keluar. Nah, dengan masa yang sama, yang tertinggal, yang tidak terkena hook yang Tuhan pakai itu, dia pakai kail ikan. Kail ikan itu yang kecil-kecil itu. Dia pasang di hidungnya, dipasang di bibirnya, supaya mereka ini ditarik ke gunung, ke Herman. Mereka ini ditarik melalui celah-celah dinding yang dibuat oleh musuh mereka itu. Tembok-tembok itu. You just imagine bagaimana mereka keras kepala, keras hati, dan tidak mau mendengar Tuhan, sekalipun dalam ayat 2 itu Tuhan tegur mereka karena perbuatan mereka. Nah, apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan sebenarnya mengasihi umatnya. Tapi apabila kita melakukan perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menghukum seperti orang Israel ini, dikailnya, dihooknya, ditariknya, dibawanya melalui ayat 3 ini, itu belahan orang-orang perempuan itu, ya, dibawanya melalui celah-celah yang dibuat oleh musuh, tembok kota itu ke arah Herman. Itu tempat mereka yang tertawan. Poin yang terakhir, yaitu memperbesar-besarkan perbuatan jahat mereka. Ayat 4 dan ke-5. Dalam 2 ayat ini, mereka ini saya katakan dalam 2 in 1. Dalam 2 dalam 1.
banyak orang Israel membesar-besarkan dosa mereka dengan pergi menyembah dan memberi korban dan memberi persepuluhan mereka, tetapi mereka tetap hidup dalam dosa. Tuhan tidak suka orang yang mengaku dirinya selamat dan menyembah Tuhan. Ya, saya katakan, oh dia orang percaya, kononnya hari Minggu pergi berdoa, pergi sembahyang, tapi di luar sana dia melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Ini yang maksudnya firman Tuhan ini. Dan memberi persembahan namun tetap mengasihi dunia dan berdosa, ini adalah menjadi kekejian bagi Allah. Apa yang Tuhan katakan di sini? Allah hanya menerima ibadah dan penyerahan orang yang mengasihi Dia dan mengabdi Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita lihat bagaimana implikasinya kepada kita pada zaman ini, pada saat ini. Apa yang membuat Anda terkenal seperti orang Israel dalam ayat yang pertama? Apa yang membuat kita glamour? Apa yang membuat kita populer? Ya mungkin ya sehingga Tuhan menghukum dan menimpa dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai Tuhan menghukum. Jadi apa yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita cek pribadi kita. Bagaimana? Apa yang sepatutnya? Apa yang adanya? Yang kedua, apakah kita sudah mengaku dan percaya seperti ya, tetapi masih bersenang dengan melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi? Ya, tidak ada di sini. Kalau di tempat saya di sana banyak yang seperti ini. Ya, saya bukan melemahkan mereka. Ini kenyataan, nampak di mata. Ya, saya berani katakan di sini karena saya di sini. Kalau nanti saya pulang di kampung saya tidak berani. Ya, ini kenyataan. Jadi mungkinkah selama ini kita memberi persembahan persepuluhan, tenaga, harta, dan untuk pelayanan Tuhan, tetapi masih jauh kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Ini sama seperti apa yang kita lihat seawalnya tadi. Apa perbuatan mereka? Mereka dalam ayat 4 itu, dan mereka mempersembahkan korban, persepuluhan, pemberian mereka kepada Tuhan, tapi mereka masih hidup di dalam kelemahan dan jauh daripada Tuhan. Nah, mungkin teguran-teguran Tuhan sudah ada, sudah sekian lama. Mungkin kita sudah rasa teguran-teguran Tuhan itu seringkali, tapi mungkin kita belum menyerah, belum datang kepada Tuhan, belum menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah membesar-besar kejahatan, sebab upah dosa itu maut. Datanglah kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, setotalnya hanya kepada Kristus Yesus. Dia saja yang mampu untuk membantu Anda. Kesimpulannya, Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk mengganti, mengangkat, membebas kita dari segala hukuman dosa. Datanglah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jauhilah segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Kita sebentar tadi nyanyikan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah perbuatan yang baik bagi Kristus Yesus selagi kita diberi kesempatan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu kami sama-sama membaca, sama-sama mengerti. Namun Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami, supaya firman-Mu Tuhan tinggal tetap di dalam lubuk hati kami, supaya firman-Mu ini Tuhan memberkati kami, memperingatkan kami, supaya kami melihat bagaimana kasih Allah itu kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini mendorong kami, mengingatkan kami supaya kami dekat kepadamu. Inilah doa kami, hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebelum itu, terima kasih sebab kita bersama-sama hari ini mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita mendengar pengumuman untuk minggu ini. Gereja akan dibuka dari hari Selasa ke Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Harap maklum juga bahawa ibadat akan ditangguh buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, tunai dan online banking ke gereja kita. Butiran gereja tertera di skrin. Jangan lupa untuk maklumkan bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran, jika Anda telah memberi persepuluhan dan persembahan. Selamat Hari Jadi. Kami di BM Pelita ingin mengucap selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Mac ini. Kami berdoa bahawa Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Nah, kami berharap Anda diberkati atas kebaktian minggu ini, dan harap kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang.